Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 4 Gaza dan 4 Al-Quds. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah senantiasa memberikan nikmat kesehatannya kepada kita semua. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, masih terkait dengan kebugaran jasmani. Kita memasuki materi kedua, yakni terkait dengan materi latihan kekuatan dan kelenturan. Silakan nanti simak video animasi yang akan Bapak sajikan. Tolong diperhatikan dengan seksama apa saja yang dimaksud dari latihan kekuatan apa saja, kemudian latihan kelenturan apa saja. Silakan bisa dicatat jika materi-materi penting itu, agar nanti kalian bisa memiliki catatan pribadi. Jika ada tugas evaluasi berbentuk tulisan, kalian bisa mempelajarinya dari tulisan yang telah kalian rangkum. Terima kasih. Silakan simak video animasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar anak-anak semua? Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pada pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Kita akan belajar tentang aktivitas kebugaran jasmani, yaitu latihan kekuatan dan kelenturan. Nah, ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana anak-anak telah belajar tentang latihan daya tahan. Nah, agar kita diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai belajar kita hari ini. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, tentang latihan kekuatan dan kelenturan ini ya, anak-anak perlu menyimak dulu ya tujuan belajarnya, agar anak-anak nanti bisa mengetahui apa saja yang akan anak-anak capai ketika belajar di sini. Yang pertama, setelah anak-anak mengamati video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan variasi latihan kekuatan dan kelenturan untuk kebugaran jasmani dengan benar. Yang kedua, anak-anak juga diharapkan mampu mempraktikkan variasi latihan kekuatan dan kelenturan untuk kebugaran jasmani dengan benar. Nah, itu anak-anak untuk tujuannya. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti belajar kita hari ini? Baik, jika anak-anak sudah siap, mari kita mulai. Nah, sebelum itu anak-anak, apakah anak-anak masih ingat dengan materi di pertemuan sebelumnya tentang latihan daya tahan? Ayo, siapa yang sudah mengerjakan tugas? Silahkan laporkan di kolom komentar ya, sudah atau belum. Baik, kita mulai anak-anak untuk latihan kekuatan. Nah, apa itu kekuatan anak-anak? Ada yang tahu? Ya, kekuatan merupakan kemampuan seseorang untuk menahan sebuah beban ya. Nah, anak-anak bisa melihat nanti ya, di pembelajaran ini akan dijelaskan secara jelas sekali tentang berbagai latihan kekuatan itu apa saja ya. Baik, yang pertama ini adalah tentang latihan kekuatan otot tungkai. Nah, untuk melatih kekuatan otot tungkai anak-anak, kita bisa melakukan yang pertama dengan jongkok berdiri. Nah, anak-anak tentu sudah tahu tungkai belum? Nah, tungkai itu merupakan bagian tubuh mulai dari pinggang ke bawah sampai kaki ya, itu tungkai. Nah, kemudian anak-anak bisa melakukan jongkok, kemudian berdiri. Nah, itu bisa anak-anak ulang sampai 8 kali ya. Kemudian istirahat, lakukan lagi 8 kali lagi, istirahat dan lakukan lagi 8 kali. Nah, jadi 8 kali gerakan ya, dengan jeda istirahat sebanyak 3 kali ya. Begitu anak-anak, bisa dimengerti ya. Untuk jongkok berdiri ini sangat mudah. Nah, selanjutnya untuk latihan yang berikut ada naik turun bangku anak-anak. Nah, anak-anak nanti bisa menyiapkan ya
sebuah benda menyerupai bangku atau benda apapun yang bisa anak-anak gunakan untuk dinaiki atau diinjak naik di atas. Nah, caranya bagaimana? Anak-anak tinggal naik di bangku itu dengan mengangkat kakinya ya, salah satu kaki, kemudian naik ke atas ya dan turun. Ya, begitu anak-anak untuk naik turun bangku. Nah, untuk kegiatan ini anak-anak bisa lakukan dengan waktu 1 menit. Ya, 1 menit anak-anak bisa naik berapa kali gitu. Nah, selanjutnya setelah naik turun bangku ini ada lagi latihan untuk meningkatkan tungkai lagi ya. Kekuatan tungkai yaitu half squat jump. Ya, caranya bagaimana? Pertama, anak-anak pegang di bagian belakang leher dengan kedua tangan saling mengait. Kaki lurus, pandangan ke depan. Setelah itu anak-anak menekuk kaki ya, kedua lutut ditekuk seperti ini. Setelah itu silakan melompat dan mendarat. Nah, itu half squat jump bisa anak-anak lakukan sampai 8 kali atau 10 kali tergantung pada kemampuan anak-anak. Ya, setelah itu istirahat dan lakukan lagi sampai 3 kali pengulangan atau 3 kali set namanya ya. Begitu anak-anak untuk latihan meningkatkan kekuatan tungkai. Nah, selanjutnya anak-anak ada latihan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada. Seperti apa latihannya? Yang pertama yaitu push up. Nah, tentang push up ini anak-anak tentu sudah tidak asing lagi ya dengan kegiatan push up ini. Caranya kedua tangan ya menahan tubuh dengan posisi badan lurus dari kaki hingga kepala. Setelah itu kemudian anak-anak menurunkan badannya dengan cara menekuk lengan. Ya, menekuk lengan, siku ditekuk seperti ini sampai badan ya mulai dari kaki hingga kepala sejajar dengan tanah. Nah, setelah sudah bisa diangkat lagi. Nah, ini bisa anak-anak lakukan sebanyak 8 kali sampai 10 kali. Nah, juga anak-anak bisa lakukan untuk mengukur kemampuannya ya, bisa dilakukan 1 menit. Anak-anak kuat berapa ya? Coba nanti laporkan Pak Guru, anak-anak push up 1 menit bisa berapa kali ya? Pak Guru ingin tahu nih ya. Begitu. Selanjutnya ada latihan pull up. Hampir sama dengan push up anak-anak, namun kali ini tidak di lantai atau di tanah. Nah, anak-anak butuh bantuan yang namanya palang. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa membuatnya dari kayu ya. Jika memungkinkan ya, kalau memang tidak bisa, anak-anak bisa meminta bantuan untuk memegang kayu ya, kemudian anak-anak menggantung seperti ini. Lalu angkat tubuh anak-anak ya. Pertama posisi badan lurus. Tangan lurus. Kemudian angkat badan ke atas ya sampai dagu. Melewati palang seperti ini. Setelah itu turun. Nah, itu anak-anak lakukan ya selama 1 menit. Anak-anak mampu berapa kali ya. Nah, begitu anak-anak untuk pull up. Mudah bukan? Nah, mudah sekali. Tinggal nanti anak-anak bagaimana bisa mencobanya atau tidak ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan melanjutkan untuk mempelajari latihan kekuatan otot perut. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, kita bisa melatih otot perut dengan melakukan sit up. Ya, sit up di sini anak-anak perlu meminta bantuan kepada siapapun yang ada di rumah, bisa adik atau kakak. Kemudian pegang seperti ini. Nah, lalu anak-anak kedua tangan dikaitkan berada di belakang kepala atau leher seperti ini ya. Lalu silakan anak-anak angkat badannya ya, seperti anak-anak akan melakukan duduk.
Nah, begitu. Mudah sekali bukan anak-anak? Nah, tentu yang memegang ini ya harus kuat agar anak-anak tetap bisa terjaga kekuatan dari perutnya ya, jadi tidak akan goyah. Nah, begitu anak-anak untuk sit up. Setelah itu bisa baring kembali dan lakukan lagi. Semakin cepat melakukan sit up ini, maka akan semakin banyak juga jumlahnya. Apalagi kalau anak-anak melakukan sebanyak 1 menit ya. Begitu anak-anak untuk sit up. Bagaimana? Bisa dimengerti ya? Baik. Selanjutnya anak-anak ada menekuk kaki ke arah dada. Nah, untuk yang ini anak-anak bisa melakukan sendiri. Tinggal anak-anak baring seperti pada video ini, kemudian tekuk kaki ke arah dada seperti ini, lalu luruskan kembali. Nah, sama ini bisa lakukan berulang-ulang ya, selama kurang lebih 1 menit ya. Setelah itu baru istirahat. Itu anak-anak untuk latihan perut dan punggung. Sekarang ada latihan back up ya, hampir sama ya dengan latihan-latihan sebelumnya, masih fokus pada tubuh bagian tengah. Dimana sekarang ya, kalau tadi sit up anak-anak badannya menghadap ke atas, sekarang telungkup untuk back up. Nah, caranya seperti sit up tadi, tangan dikaitkan di belakang kepala. Nah, kemudian kaki dipegang seperti ini ya, ditahan dengan tubuh oleh pemegang, dorong kuat, jangan sampai terlepas. Kemudian anak-anak mengangkat badan dari pinggang ke atas ya, seperti ini. Nah, setelah itu turun. Nah, bisa diulangi lagi sampai 10 atau terserah anak-anak kuatnya sampai berapa ya. Dan kegiatan ini bisa anak-anak berikan waktu 1 menit ya. 1 menit bisa kuat berapa nanti. Begitu anak-anak untuk melatih kekuatan perut. Selanjutnya anak-anak ada latihan untuk kelenturan. Nah, tentang latihan kelenturan ini anak-anak perlu melakukan dengan baik. Nah, salah satu manfaat dari kelenturan ini bisa mengurangi risiko cedera ya ketika anak-anak berlatih ya kelenturan dengan melakukan berbagai kegiatan pemanasan yang tentu akan terus membuat sendi atau otot anak-anak semakin lentur sehingga dapat menerima beban dengan baik. Nah, kita mulai untuk latihan kelenturan yang pertama, yaitu untuk persendian punggung, lengan, dan leher. Nah, kali ini anak-anak membutuhkan bantuan bola. Ya. Nah, di sini akan bermain kurang lebih yang bisa dinamakan estafet bola. Nah, bolanya bisa ditaruh di bawah atau dipegang langsung juga boleh. Setelah itu anak-anak mengoper kepada orang di belakang ya dengan menekuk tubuhnya ya. Kemudian memegang bola dan dorong ke belakang. Kemudian yang di belakang juga melakukan hal yang sama ya, melakukan atau mendorong bola melewati kedua kaki ya, atau di antara 2 kaki. Nah, nanti bisa divariasikan, bisa melewati kaki kiri ya, sebelah kiri, atau lewat sebelah kanan. Begitu ya. Untuk kelenturan persendian punggung, lengan, dan leher ya, nanti bisa anak-anak lakukan. Dan pastikan benar-benar terasa untuk sendi punggung, lengan, dan lehernya. Nah, selanjutnya anak-anak ada kelenturan lutut. Nah, untuk kelenturan lutut ini caranya anak-anak bisa melakukan seperti pada video di sini ya. Kaki diangkat, kemudian pegang lututnya dan tarik sampai menyentuh dada atau perut. Nah, setelah itu juga bisa anak-anak lakukan ya dengan bagian belakang, menarik tekuk sampai kaki bagian belakang menyentuh pada tubuh bagian belakang. Ya, begitu untuk kelenturan lutut anak-anak. Yang berikut ada latihan untuk melatih kelenturan pergelangan tangan. Caranya anak-anak
Ya, bisa berdiri, kedua kaki selebar bahu seperti ini ya. Kemudian kedua tangan di atas sangat dikaitkan dan kemudian rasakan pergelangan tangan, tarik ya. Dan ini bisa divariasikan dengan meliupkan badan ke kanan ataupun ke kiri. Nah, begitu. Selanjutnya masih pada kelenturan pergelangan tangan anak-anak. Anak-anak bisa bermain berpasangan seperti ini, kemudian kedua tangan saling berpegang, kemudian tarik. Nah, kemudian saling bergantian menarik ya, seperti ini. Begitu anak-anak untuk berbagai latihan kelenturan ya. Semoga bermanfaat dan tentu hari ini anak-anak telah mempelajari tentang berbagai latihan pada kebugaran jasmani untuk kekuatan dan kelenturan. Anak-anak tetap semangat belajar ya di rumah, dan anak-anak pastikan terus mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan berbagai aktivitas fisik di rumah. Sampai jumpa anak-anak, salam semangat, salam sehat, salam PJOK.